Isu rencana kenaikan pajak hiburan sedang ramai diperbincangkan di media dan banyak menuai protes dari para pengusaha. Dan salah satu pengusaha dan juga artis yang menolak adanya rencana ini adalah Inul Daratista dan juga Hotman Paris. Mereka beramai-ramai bersuara untuk aturan kenaikan pajak ini dibatalkan. Hotman Paris membandingkan pajak hiburan di Indonesia dan juga di Thailand. Ini jauh berbeda di mana Thailand menurunkan pajak hiburan dari yang tadinya 10% menjadi 5%. Tapi di Indonesia malah dinaikkan. Dari yang tadinya 15%, kini rencana dinaikkan hingga 75%. Lantas, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Kita akan bahas dan tonton video ini sampai habis. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang diunggulkan di negara kita Indonesia, di mana sektor ini bisa mendatangkan devisa dengan jumlah yang sangat tinggi, dan ini menjadi sebuah prioritas bagi negara Indonesia untuk terus mengembangkan sektor pariwisata. Namun pada kenyataannya, Indonesia jauh masih di bawah Thailand. Negara Thailand masih menempati urutan nomor 1 di Asia Tenggara, negara tujuan wisata. Dan kita juga masih di bawah Singapura dan juga Malaysia. Ada isu kenaikan pajak hiburan yang muncul baru-baru ini di media yang mematok pajak mulai dari 40% hingga 75% untuk jasa pada bidang hiburan seperti diskotik, karaoke, spa, bioskop, dan lain sebagainya. Ini tentunya akan meresahkan banyak pengusaha bisnis pada bidang hiburan dan juga akan menurunkan minat wisatawan mancanegara untuk datang ke sebuah negara. Namun, pada kenyataannya apakah memang akan terjadi hal seperti itu? Dan kenapa sih ada wacana dan rencana kenaikan pajak ini? Apa urgensinya? Mungkin kita akan lanjutkan bahasannya. Gue coba akan ambil studi kasus di Bali, di mana hal yang men-trigger wisatawan mancanegara datang ke Bali, salah satunya adalah hiburan yang ada di sana. Tentunya, jika wisatawan mancanegara banyak yang datang ke Bali, itu juga berbanding lurus dengan devisa yang akan diterima oleh negara. Semakin tinggi wisatawan mancanegara datang ke Bali, maka devisa negara pun akan meningkat. Diketahui bahwa rencana pungutan pajak dengan ambang batas 40 hingga 75% ini disesuaikan di masing-masing daerah, di mana pungutan pajak ini bukan dari pemerintah pusat melainkan dari pemerintah daerah. Jadi, aturan kebijakan penerapan pajak ini tentunya bisa berbeda di setiap daerah. Tentunya ini mengutamakan dan mempertimbangkan background dari nilai sosial, norma budaya, agama yang memang dihargai di daerah itu. Gue contohkan seperti di Aceh. Di sana, untuk jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya, itu dikenakan pajak sebesar 75%. Di mana kita ketahui bahwa Aceh memang menjunjung tinggi dan menghargai sekali norma agama keislaman. Sehingga pemerintah daerah menentukan pajak yang sangat tinggi untuk jenis hiburan ini. Beda halnya dengan Bali. Di sana, pajak untuk diskotik, karaoke, spa, klub malam itu dikenakan hanya 15%. Beda dengan di Aceh yang menerapkan 75%. Ini artinya ada karakteristik daerah yang berbeda, di mana pajak yang diberikan pun juga berbeda, tergantung dari penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang akan dibawa dan nilai-nilai yang akan mempengaruhi nilai sosial, norma agama, dan juga kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Dan wajar juga ya, karena memang Bali merupakan destinasi unggulan yang banyak sekali mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurut gua, rencana kenaikan pajak ini merupakan salah satu cara untuk mensegmentasikan market, untuk mensegmentasikan siapa yang datang ke sebuah tempat wisata yang ada hiburannya. Untuk hiburan malam seperti diskotik, spa, karaoke, dan klub malam ini tersegmentasi agar tidak semua orang, semua kalangan itu bisa masuk dengan mudah. Karena dengan adanya penyesuaian pajak lebih tinggi, tentunya akan mempengaruhi harga jual yang juga akan menyesuaikan. Makanya kemungkinan harga jual untuk produk-produk seperti alkohol, spa, karaoke, harganya tentu akan jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Sehingga diharapkan yang datang ke tempat-tempat hiburan semacam ini adalah orang-orang dengan memang minat khusus dan juga memiliki kemampuan finansial yang
di atas. Gua rasa ini akan lebih menghargai budaya, norma agama, norma sosial yang ada di sebuah daerah tempat wisata tanpa mengurangi rasa toleransi dan juga mengurangi perekonomian masyarakat sekitar. Dari jurnal penelitian yang pernah gue baca, bahwa diketahui aktivitas hiburan ini dapat mempengaruhi nilai sosial budaya masyarakat sekitar. Dampak dari pertumbuhan sektor wisata di Bali tentu bisa kita lihat dari dua aspek positif dan juga aspek negatif. Aspek positifnya tentu pertumbuhan perekonomian meningkat, kemudian pembangunan di daerah itu juga meningkat. Namun jangan lupa juga ada negatif efek yang ditimbulkan. Bali menghadapi dilema kemerosotan dalam aspek nilai sosial dan budaya. Kalau kalian pernah perhatikan di salah satu majalah yang disebut majalah Bok Bok, itu banyak sekali fenomena sosial Bali yang dimunculkan di sana dengan nada-nada satir mengkritik keadaan Bali yang ada sekarang. Di balik angka-angka kenaikan ekonomi dan juga pembangunan di Bali, tentunya juga aspek negatif tak terhindarkan, seperti kemerosotan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial yang ada di Bali yang kian memudar dan digantikan dengan paham-paham baru yang muncul dari adanya aktivitas pariwisata. Seperti munculnya paham materialism, yaitu di mana sesuatu hal selalu dikaitkan dengan nilai ekonomi atau nilai uang. Sesuatu hal aktivitas selalu dikaitkan dengan adanya nilai tukar berupa uang. Hal ini memunculkan adanya dan banyak sekali kegiatan seperti komodifikasi pariwisata. Sesuatu hal yang tadinya nilai budaya, nilai sakral, upacara sakral, keagamaan ditukar dengan aktivitas pertunjukan untuk mendapatkan uang. Seperti ditunjukkan dalam gambar satir ini yang menunjukkan adanya aktivitas tari-tarian yang beda dari tari-tarian pada umumnya, yang dimana awalnya merupakan sebuah tradisi, kini berubah menjadi pertunjukan seni untuk mendatangkan uang. Selain itu juga adanya perubahan gaya hidup, di mana kita ketahui bahwa di area selatan Bali seperti Kute dan juga Jimbaran, di mana di area selatan Bali ini banyak sekali tempat-tempat diskotik, bar, klub malam, karaoke, spa, untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan para turis asing untuk berlama-lama berada di Bali. Sehingga di sini berbeda sekali pada saat Bali dengan kondisi 30 tahun yang lalu, di mana pada saat ini area selatan Bali lebih cenderung mengikuti selera pasar barat, selera pasar mancanegara yang ingin berlama-lama berada di Bali, sehingga ini akan mendatangkan uang dan perekonomian akan jauh lebih meningkat. Majalah Bok Bok pernah juga menggambarkan sebuah ilustrasi yang sangat satir, di mana digambarkan pada saat itu ada dua orang yang sedang mengobrol santai, menikmati suasana malam sambil meminum kopi. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata mereka sudah dikelilingi oleh banyak sekali orang asing yang mereka tidak kenal. Sehingga di saat itu kondisi di mana mereka di tengah-tengah kerumunan orang yang ramai. Di situ mereka mulai asing dengan kondisi yang ada pada saat itu, sehingga mereka seolah-olah merasa terasingkan dari tempatnya sendiri. Ya, tidak dipungkiri bahwa aktivitas pariwisata khususnya di bidang hiburan akan mendatangkan dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak terhadap nilai sosial kearifan lokal yang ada. Inilah yang mungkin menurut gua menjadi sebuah alasan di mana akan adanya kenaikan pajak hiburan yang tadinya 15% akan dinaikkan dari 40 hingga 75%. Menurut kalian gimana? Boleh kalian berikan komentar di bawah untuk pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian warganet semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.